Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin dimanapun antum berada, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyimak, untuk mempelajari sedikit daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbaiki diri agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam kita hadiahkan buat junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yang kita saksikan pada hari ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, marilah sama-sama kita memperbanyak, membasahi lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada. Kita berada di bulan puasa, kita berada di bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba bermakna furidah. Kutiba artinya diwajibkan kepada kalian, as-siyam puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pernah memerintahkan puasa kepada orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, apa kata Allah? Agar engkau bertakwa, agar kalian bertakwa. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya la'allakum tattaqun ini maksudnya apa? La'allakum tattaqunal ma'asi, agar kalian bertakwa daripada maksiat-maksiat. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan heran kalau pemuda bujang yang belum mendapatkan jodohnya diperintahkan puasa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa? As-shaumu junnah. Shaum itu, puasa itu sebagai pelindung daripada maksiat. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, marilah sama-sama kita menjauhi maksiat. Kita menyadari bahwasanya kita ini penuh dengan dosa. Tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia yang dirinya bersih daripada dosa. 100% putih hatinya. Tidak ada dosa sedikit pun, itu tidak mungkin, atau dalam kata lain mustahil. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, kita sadari diri kita, kita introspeksi diri kita. Kita di mana-mana melakukan dosa, baik di luar maupun di dalam rumah. Di luar rumah ketika kita berjalan, kita biasanya menemukan tidak sengaja ataupun disengaja ataupun tidak, kita akan melihat aurat. Begitu juga di dalam rumah, kita biasa megang HP. Di dalam kebiasaan kita, baik kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk, atau bahkan misalnya jika kita menonton ceramah di YouTube, itu kadang ada iklan yang menunjukkan aurat juga. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, kita tidak luput dari dosa. Maka dari itu, kita harus berupaya sekuat tenaga agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak berkecinambungan di dalam dosa. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada. Kata Sayyidina Ali rahimahullah karramallahu wajhah, bahwasanya ada tiga balasan bagi orang yang melakukan maksiat. Ini adalah balasan selama di dunia. Yang pertama apa kata Sayyidina Ali? Yang pertama, dianya akan tidak dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti, kita lihat di masjid-masjid
di musola-musola. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang tua. Kenapa? Karena orang-orang tua cenderung lebih sedikit maksiatnya daripada orang-orang muda. Padahal kalau dari fakta, kalau kita lihat anak-anak muda itu justru lebih kuat, justru lebih hebat jika di dalam energi atau kekuatan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tetap senantiasa na'udzubillah kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang kita dapat apa? Yang pertama akan cenderung lebih malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang sedikit ini yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi al-faqir pribadi maupun bagi antum sekalian dimanapun antum berada. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal anaya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.